Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan eksplorasi kita masih di Kingdom Animal, tapi di film ketiga di dunia percacingan, yaitu film Annelida. Seperti bisa kalian lihat di sini, ini adalah contoh-contoh spesies atau organisme yang termasuk dalam film Annelida. Kita akan lihat ciri khas utama dari Annelida, pastinya berasal kata dari annulus, Latin language, yang berarti cincin atau segmen. Sebagaimana bisa kita lihat di sini, spesies Annelida memiliki struktur bercincin atau bersegmen. Ini adalah segmen-segmen yang dengan jelas bisa kita lihat di setiap organisme Annelida. Jadi khasnya sekali lagi adalah cincin atau segmen yang menunjukkan karakter utama, yaitu annulus. Ini artinya tubuh setiap organisme dari Annelida memiliki ruas-ruas atau segmen yang jelas. Berikut adalah karakter utama lainnya dari film Annelida, yaitu simetri bilateral. Tentu saja ini seperti Platyhelminthes dan juga Nemathelminthes yang memiliki simetri tubuh yang sama dengan satu sumbu tubuh. Yang kedua juga bersifat triploblastik, sebagaimana bisa kita lihat di sini. Annelida memiliki 3 lapisan tubuh, yaitu lapisan paling luar adalah ectoderm, lapisan paling dalam adalah endoderm, dan juga mesoderm dengan sebuah digestive cavity. Yang membedakan Annelida dengan Platyhelminthes dan juga Nemathelminthes adalah kondisi selom atau rongga tubuh. Annelida memiliki rongga tubuh yang cenderung lebih kompleks dibandingkan Platyhelminthes dan Nemathelminthes, yaitu rongga tubuh yang sebenarnya. Annelida memiliki rongga tubuh yang relatif lebih kompleks dibandingkan Platyhelminthes dan juga Nemathelminthes yang disebut dengan rongga tubuh sejati atau selomata. Sebagaimana bisa kita lihat, rongga tubuh atau selom ini berada di antara lapisan mesoderm. Selom atau rongga ini seolah-olah membagi mesoderm menjadi 2 lapisan, dan sebagaimana kita bisa lihat, terdapat jaringan mesentri atau penghubung yang juga menghubungkan bagian mesoderm satu dengan mesoderm yang lainnya yang terpisah oleh selom. Ini adalah karakteristik organisme dengan selom atau rongga tubuh sejati, sehingga Annelida termasuk organisme triploblastik yang berongga sejati atau triploblastik selomata. Nah, ini tolong diperhatikan kembali, karakteristik utama dari Annelida selain annulus atau bersegmen tadi, ternyata dari segi triploblastik atau 3 layer yang dimiliki oleh Annelida memiliki rongga tubuh yang sejati atau selomata. Adapun yang keempat adalah sistem organ yang telah berkembang baik. Sebagaimana kita lihat, sistem organ atau perkembangan sistem organ pada dasarnya sangat terkait dengan perkembangan atau kondisi triploblastik dan juga selomnya. Dengan selom yang sejati ini, maka sistem tubuh yang membentuk organisme Annelida itu sudah berkembang dengan baik. Dan kita bisa menemukan Annelida sebagai organisme free living atau organisme yang dapat hidup bebas dan atau parasit yang sifatnya eksternal. Selanjutnya adalah pengelompokan atau klasifikasi dari Annelida. Kita dapat melihatnya menjadi 3 kelas. Ada Polychaeta. Poly berarti banyak, sedangkan chaeta ini adalah rambut. Jadi organisme ini termasuk jenis filum Annelida yang memiliki rambut yang banyak. Ini contohnya. Kalian bisa lihat di sini, cacing ini memiliki rambut yang berada di sekitar struktur tubuhnya. Yang kedua adalah Oligochaeta. Oligo berarti sedikit dan chaeta adalah rambut. Kita sangat familiar dengan organisme ini ya, atau cacing tanah. Dan yang ketiga adalah Hirudinae. Ex Lintabra Pustaka menyebutkan jenis organisme Annelida ini tidak memiliki chaeta atau tidak memiliki rambut. Nah, selanjutnya kita akan mengeksplorasi karakter utama dari setiap kelas ini. Kelas pertama ini adalah Polychaeta. Poly berarti banyak, diingat chaeta berarti rambut. Jadi kelas ini memiliki ciri khas yaitu berambut banyak. Contohnya adalah cacing pasir atau Nereis sp. Kita bisa identifikasi strukturnya. Yang pertama adalah bagian kepala atau prostomium. Di sini dapat kita temukan organ-organ pendukung persarafan atau penginderaan ya. Antara lain adalah mata, antena, dan juga sensor palpus. Ini adalah prostomium. Adapun segmen pertama yang dapat kita temukan sebelum prostomium. Segmen pertama berarti di depan gitu ya, disebut dengan peristomium. Di bagian ini dapat kita identifikasi mulut yang dilengkapi juga dengan seta, palpus, dan juga rahang berketen. Jadi ini adalah struktur organ sistem pencernaan gitu yang kompleks jika kita bandingkan dengan organisme-organisme Platy dan Nemathelminthes sebelumnya.
Dan juga kita dapat melihat sepasang struktur seperti dayung. Nah, sebetulnya inilah yang kita sebut dengan seta atau rambut tanda kutip, karena struktur ini ternyata disebut dengan parapodia yang dapat ditemukan di setiap segmen tubuhnya dan digunakan sebagai alat gerak. Jadi ini adalah parapodia. Kita sudah menemukan 3 karakter utama dari Polychaeta, yaitu Nereis sp, yaitu prostomium bagian kepala, kemudian segmen pertama di bagian depan namanya peristomium, yang di sana kita dapat mengidentifikasi organ-organ pendukung pencernaan, dan juga parapodia atau setae atau seta ini yang berada di setiap segmen dari Polychaeta. Ini adalah struktur yang lebih lengkap yang semoga dapat membantu kita memahami mana yang disebut dengan peristomium dan kemudian parapodia. Nah, strukturnya adalah seperti ini. Di bagian ujung memang kalau kita lihat agak meruncing ya, ini disebut juga dengan pygidium. Sebagai halnya parapodia atau setae di setiap segmen, pygidium ini juga mendukung pergerakan dari Nereis sp. Contoh-contoh di alam kita bisa menemukan Nereis dan juga jenis Polychaeta seperti ini. Jadi memang karakter utamanya adalah memiliki setae atau parapodia di setiap segmennya, sehingga disebut sebagai Polychaeta. Selanjutnya adalah kelas Oligochaeta. Oligo artinya sedikit, chaeta artinya rambut. Jadi organisme ini cenderung berambut sedikit. Oleh karena itu kita memang tidak akan melihat adanya parapodia di sini, karena jika kita lihat contohnya adalah cacing tanah, jenis cacing yang paling sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di musim hujan, karena cacing tanah ini tinggal di pori-pori tanah yang jika muncul hujan yang sangat besar, biasanya cacing ini keluar gitu ya. Ini adalah cacing tanah atau disebut juga Lumbricus terrestrial, nama ilmiahnya. Yang khas dari Oligochaeta, contoh dari cacing tanah ini adalah tubuhnya dilapisi kutikula dan lendir yang dihasilkan oleh bagian epidermis. Jadi bagi kalian yang pernah memiliki pengalaman berinteraksi langsung dengan jenis cacing ini, tentu saja kalian akan merasakan adanya lendir gitu yang mengakibatkan permukaan tubuhnya licin. Nah, ternyata lapisan kutikula yang juga berlendir ini dihasilkan oleh epidermis yang fungsinya adalah menjaga epidermis untuk tetap lembab sehingga terhindar dari kekeringan. Kemudian sistem reproduksinya adalah hermaprodit. Masih ingat ya, hermaprodit berarti bisa menghasilkan sperma dan ovum dalam satu tubuh. Habitat kita tentu saja dapat menemukannya sebagai organisme free living atau hidup bebas di dalam tanah yang ternyata memiliki fungsi ekologis, yaitu meningkatkan kesuburan tanah. Sebagaimana jenis Annelida lain, sistem tubuhnya sudah berkembang dengan baik. Sebagaimana kita bisa lihat, saluran pencernaannya sudah lengkap dari mulut dan anus, dan respirasi dilakukan melalui permukaan kulitnya. Kita akan mulai eksplorasi dari earthworm ini dengan melihat body structure-nya, karena ini yang paling khas nih. Memang tidak ada parapodia di sini, tapi jenis Annelida ini memiliki karakter segmen yang dinamakan sistem metameri. Tetapi sebelum itu kita lihat dulu struktur di sini, ada istilah clitellum ya. Jadi dari segmen-segmen tubuh yang dapat kita amati di sini yang jelas menjadikan organisme ini sebagai kelompok Annelida, kita bisa lihat ada segmen yang dominan, yang sangat berbeda dari segmen lain, seolah-olah segmen ini menebal gitu. Nah, penebalan kulit yang memiliki warna lebih cerah yang biasanya berada di antara segmen nomor 32 dan nomor 37, sampai dari 32 sampai 37 dari cacing tanah ini disebut dengan clitellum atau sadel dalam bahasa, atau sadel. Nah, ternyata di struktur ini itu terkait dengan sistem reproduksi karena berisi materi-materi dan juga telur. Kita akan coba lihat seperti apa sih di dalam clitellum. Jadi ini bisa kita identifikasi dari cacing tanah. Di antara segmen-segmen yang jelas gitu ya, kita juga dapat melihat ada satu segmen yang menebal. Ternyata itu namanya clitellum. Segmen yang spesial yang berada di antara somit atau segmen ke-32 sampai 37. Kita kembali ke konsep metameri.
Jadi metameri ini merupakan jenis yang khas dari cacing tanah, berjumlah 15 hingga 200 buah, artinya ya tergantung berapa banyak segmen dari tubuhnya, ini disebut dengan metameri. Apa sih yang khas dari metameri? Karena ternyata di setiap segmented dari metameri itu memiliki alat ekskresi serta otot-otot dan pembuluh darah sendiri. Jadi satu paketan segmen yang kita sebut dengan sistem metameri ini, ternyata di setiap segmennya ada alat ekskresi, otot, dan pembuluh sendiri-sendiri. Jadi bisa kalian bayangkan jika misalnya cacing tanah ini punya 200 segmen, berarti 200 metameri. Artinya 200 alat ekskresi dong, 200 paket otot, dan 200 pembuluh sendiri. Kita mulai dari sistem pencernaan terlebih dahulu. Pencernaan dari cacing tanah ini lengkap karena kita sudah bisa mengidentifikasi mana mulut dan anus dari awal sampai ujung gitu ya. Dari mulai mulut, ada faring, ada esofagus, kemudian lambung, dan juga bagian anus. Jadi gambar ini semoga bisa mewakili ilustrasi yang dengan jelas memberikan pengetahuan kita tentang sistem pencernaan yang lengkap. Dari mulai mulut sampai ke anus. Kemudian itu terbentuk di setiap segmented atau somit ya. Ini adalah metameri. Jadi yang khas dari sistem metameri cacing tanah adalah menunjukkan sistem ekskresinya gitu. Kita bisa melihat ini adalah satu segmen yang akan coba kita identifikasi, artinya kita juga bisa meng-apply atau mengimplementasikan konsep metameri ke segmen-segmen yang lain ya, karena sekali lagi ini adalah metameri sistem. Dari satu paket metameri kita bisa mengidentifikasi organ yang berperan dalam sistem ekskresi yaitu metanephridium. Satu paket metanephridium sebetulnya terdiri atas 4 komponen penting ini. Yang pertama adalah nephrostomes. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah nephrostomes, sebuah lubang bukaan yang berada di bagian internal. Ini adalah nephrostomes ya. Nephrostomes, kemudian ada collecting tube. Collecting tube ini sebuah pipa. Kalau kita lihat di collecting tube yang berwarna cyan atau hijau kebiruan ini adalah collecting tube. Nah, di collecting tube ini merupakan jenis pipa ya yang akan menghubungkan bagian bladder. Kalau kita lihat bladder hampir sama dengan collecting tube tapi ukurannya lebih besar, yang menjadi kanal atau tube terakhir yang terhubung secara langsung dengan lubang nephridiophore. Ini nephridiophore. Artinya ini adalah satu paket sistem ekskresi di paket metameri, di dalam sistem metameri yang terdiri dari internal opening. Lewat lubang inilah masuk sisa-sisa metabolisme dari Annelida atau cacing tanah ini yang kemudian akan memasuki collecting tube, sepanjang collecting tube dan bermuara di bladder. Nah, nanti si bladder ini terhubung langsung dengan external opening atau nephridiophore, tempat pengeluaran sisa-sisa metabolisme. Ingat, kalau kita bicara sisa atau sistem ekskresi ini berhubungan dengan pengeluaran sisa metabolisme. Dan kalau kita lihat dengan adanya sistem metameri pada cacing tanah ini, sistem ekskresinya sudah jauh lebih berkembang dibandingkan phylum Nemathelminthes dan juga phylum Platyhelminthes ya. Ini adalah sistem ekskresi dari Annelida yang kita kenal dengan metanephridium dan terdiri dari 4 komponen penyusun. Adapun sistem peredaran darah ini juga sudah canggih dan kompleks nih jika kita bandingkan dengan 2 film sebelumnya, yaitu sistem peredaran darah tertutup. Diingat kembali ada 2 sistem peredaran darah, yang pertama terbuka dan juga tertutup. Yang khas adalah sistem peredaran darah terbuka dan tertutup ini menunjukkan ada tidaknya pembuluh darah. Secara sederhana bisa kita definisikan seperti itu. Adapun cacing tanah atau Annelida ini memiliki sistem peredaran darah tertutup di mana darah atau sirkulasi darah dialirkan lewat pembuluh darah, sehingga kita bisa mengidentifikasi keberadaan pembuluh darah di sini. Yang berwarna merah ini ya, ini adalah pembuluh darah ventral dan dorsal karena ini membedakan mana bagian atas dan mana bagian bawah dari si Annelida. Kemudian dengan adanya pembuluh darah ini pastinya darah terbebas dari cairan tubuh, tidak ada campuran, sehingga
Darah di Annelida mengandung hemoglobin yang dapat kita lihat berwarna merah. Adapun organ utama dari sistem sirkulasi ini adalah lengkung aorta. Kamu bisa lihat di bagian segmen depan, pembuluh darah termodifikasi atau berspesialisasi menjadi lengkung-lengkung yang disebut dengan lengkung aorta. Ternyata terdapat 5 tabung seperti jantung yang berfungsi memompa darah ke dalam 2 tabung utama di sepanjang tubuh. Jadi kita bisa mengidentifikasi adanya jantung dong, iya, tapi bukan jantung yang sebenarnya, tapi sebuah tabung yang seperti jantung yang kita sebut dengan lengkung aorta. Yang berada di mana? Ini dapat kita temukan di somit di depan, gitu ya. Jadi pembuluh darahnya terspesialisasi menjadi lengkung aorta. Reproduksi sistem atau sistem reproduksi. Sistem reproduksi dari Annelida, sebagaimana kita bahas di awal, adalah hermaprodit, artinya organisme Annelida ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan sperma dan ovum dalam satu tubuh. Walaupun demikian, proses perkawinan seksual harus tetap terjadi. Artinya, hermaprodit ini tidak menjadikan Annelida tidak kawin gitu, karena pada kenyataannya, Annelida tetap harus melakukan mating atau pertemuan pada waktu bereproduksi. Sebagaimana kita lihat di sini, ini adalah 2 organisme cacing tanah. Kalau kita bisa lihat di sini ya, kita akan coba bedakan nih. Setiap organisme ini ternyata tetap melakukan mating lewat klitelium. Masih ingat tadi ada klitelium sebagai struktur segmen yang menebal. Nah, jadi di klitelium inilah terjadi pertukaran sel telur dan atau sperma. Kalau kita lihat di bagian sini, jadi ada pergerakan ovarium yang juga diikuti dengan pergerakan sperma dari 2 organisme cacing tanah yang berbeda. Ini menandakan sekalipun dia hermaprodit, proses mating atau reproduksi seksual masih tetap harus dilakukan. Sehingga tetap saja ada yang namanya transfer genetik karena ada 2 organisme cacing tanah yang terlibat di sini gitu. Kalau bisa lihat arrow atau panahnya nih dari setiap struktur ke struktur yang lain yang menandakan ada transfer genetika selama reproduksi seksual ya. Pas yang terakhir adalah Hirudinae. Contoh organisme Hirudinae ini adalah lintah ya, atau Hirudinae medicinalis. Ini juga termasuk organisme yang cukup familiar dan biasanya menakutkan nih karena identik dengan kebiasaannya yang menghisap darah. Kita dapat menemukan organisme Hirudinae ini di air tawar dan bersifat parasit eksternal. Jadi kalian harus bisa membedakan nih perannya ya. Jadi kita sudah menemukan ada yang berperan sebagai parasit internal, ada juga parasit eksternal. Parasit internal mengingatkan kita pada organisme di filum Nematelmintes gitu ya, yang kebanyakan bersifat parasit dengan menghisap atau menjadikan organisme lain atau hewan lain sebagai inangnya gitu. Nah, adapun lintah ini termasuk parasit eksternal karena dia memang membutuhkan nutrisi dengan cara menghisap, tapi tidak perlu hidup di dalam tubuh organisme lain. Nah, ini adalah parasit eksternal. Panjang tubuhnya dapat mencapai 30 cm sebagaimana organisme Annelida yang lain. Lintah pun ternyata bersegmen yang kurang lebih 34 segmen dan tidak memiliki parapodia dan setae. Makanya kalau tadi Polychaeta rambut banyak, kalau Oligochaeta rambut sedikit, maka Hirudinae ini tidak ada parapodia maupun seta atau alat gerak yang dapat kita lihat gitu ya secara morfologis. Yang khas tentu saja adalah alat penghisap atau sucker di bagian anterior, depan, dan juga di belakang. Jadi dia punya alat penghisap di 2 titik ini, depan dan juga belakang, dan dapat mengeluarkan zat antikoagulan. Ini khas dari organisme parasit eksternal yang memiliki kebiasaan menghisap darah adalah antikoagulan. Apa sih maksudnya? Zat ini dapat memberikan efek pencegahan pembekuan darah pada organisme yang dia isap darahnya, sehingga karena pada dasarnya saat tubuh kita atau pembuluh darah kita itu mengalami robek gitu ya, yaitu pada waktu dihisap kena dengan sucker dan kemudian ada penghisapan. Nah, darah kita, pembuluh darah kita itu cenderung melakukan proses pembekuan darah. Masih ingat ada trombosit atau keping darah yang berfungsi untuk melakukan pembekuan darah sesaat setelah terjadinya
perobekan jaringan. Nah, dengan adanya antikoagulan ini, hirudinate dapat mencegah darah membeku. Kalau darahnya membeku, jaringan kita melakukan proses pembekuan darah sehingga jaringan yang robek akan menjadi nutup kembali. Nah, maka si hirudinate tidak bisa menghisap dong. Nah, itu adalah fungsi dari zat antikoagulan untuk mencegah pembekuan darah yang terjadi di organisme yang dia isap darahnya, sehingga si hirudinate ini bisa tetap menghisap gitu. Kemudian bersifat hermafrodit juga sebagaimana annelida lainnya, dan habitatnya di air tawar dan juga darat. Ini adalah penghisap anterior dan juga posterior. Kalau kita lihat contoh di sini, ini adalah hirudinate atau lintah yang digunakan dalam pengobatan ya. Jadi kemampuan dia menghisap itu dapat dimanfaatkan untuk menghisap darah-darah kotor. Nah, adapun ini adalah sistem tubuh dari hirudinate. Kamu bisa lihat di sini ada posterior dan juga ada anterior dari sucker, rahangnya di bagian anterior ya, yang dilengkapi juga dengan sucker pastinya. Kemudian memiliki alat pencernaan gitu yang cukup sempurna. Kita bisa lihat di sini yang pada dasarnya sumber utama nutrisinya adalah darah. Darah juga merupakan jenis material yang kaya akan nutrisi, khususnya protein ya. Dan ini contohnya kita bisa lihat lintah yang sesudah makan dan sebelum makan. Jadi ini menandakan bahwa lintah ini memang punya kebiasaan menghisap dan menjadikan darah sebagai nutrisi tubuhnya. Kalau kita lihat efek penghisapan yang digunakan oleh sucker, kita bisa melihat tanda triangular ini ya. Ini adalah head sucker di bagian anterior, dan sebagaimana gambar yang tadi kita bisa mengidentifikasi adanya salivary cell, kemudian blood storage yang tampak seperti kantung-kantung darah tempat dia memasukkan darah yang dia isap, sehingga kalau si lintah ini sudah makan akan gemuk seperti ini karena kantung darahnya berarti terisi. Ada intestin yang hubungannya dengan sistem pencernaan, ada rektum dan juga anus sebagai pengeluaran akhir dari sisa pencernaan itu sendiri. Dengan berakhirnya penjelasan dari hirudinate ini, maka selesai pula pembahasan kita di annelida. Meskipun memang banyak hal yang masih dapat kita eksplorasi terkait dengan annelida, tapi semoga pembahasan yang singkat ini dapat memberikan pengetahuan awal terkait diversity di filum-filum anggota kingdom Animalia.